Oke, kita lanjut kembali ke diskusi kita. Sebelum ke Bang Ruhut, saya ke Mas Tova lagi. Mas Tova, tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tova juga sudah dijawab oleh Pak ya di MK selesai. Kemudian kalau Mas Tova menyoroti lagi, ada hal apa lagi gitu ketika masih ada kekerasan yang saling tuding nih? Gini, pertama perlu saya komentari beliau ya. Ini kan tahun politik ya. Penjelasan beliau tadi seperti bukan tahun politik, normatif. Ini tahun politik. Apapun ucapan elit politik, itu bisa berimbas menular ke bawah. Berbahaya loh. Kalau itu kalimatnya adalah positif, maka di bawah akan positif. Kalau yang di atas negatif, akan menular ke bawah. Apalagi kalau di belakang itu tanpa terekam media. Itu berbahaya. Makanya narasinya kan positif tadi. Ya, tetapi yang di belakang kita tahu. Maksudnya gini, maka kan tadi dia bilang, nggak ada bukti bahwa putusan MK itu misal katakanlah itu melanggar, nggak ada bukti kan. Tapi kan kita tidak tahu apa yang di belakang ini semua kan. Maka saya bilang dari awal kalau tidak bagus, ke belakangnya nggak akan bagus. Kita semua tuh ingin pemilu itu damai sebenarnya. Nggak ada yang pengen pemilu ini kacau, nggak ada. Saya pernah berdiskusi dengan Perludem ya. Beliau mengatakan begini, ada 3 hal yang harus kita waspadai. Pertama, politik lokal seperti Papua, ini berpotensi ada kekerasan. Semoga tidak ya. Tapi yang kedua, ketiga ini berbahaya. Yang kedua adalah ketakpercayaan kepada KPU. Yang mengakibatkan pada kejadian ketiga, apa itu pengerahan massa ketika hasil pemilu tidak memuaskan salah satu paslon. 2-3 berbahaya, seperti 2019. Karena KPU melakukan perhitungan menggunakan sistem situng itu nggak selesai sampai sekarang, maka paslonnya Pak Prabowo waktu itu mengerahkan konon ya, entah mengerahkan atau tidak, tapi nyatanya ada diskusi ke Bawaslu yang mengakibatkan lebih dari 9 orang pendemo meninggal kan. Lalu apa itu? Karena mereka menuntut untuk ini transparan. Nah, ketika KPU dianggap tidak transparan, tidak bisa dipercaya, berimbas pada hasil pemilu yang tidak yang tidak kredibel, mengakibatkan pengerahan massa. Ini yang sangat berbahaya. Nah, pemilu sekarang ini sangat jauh berbeda dengan pemilu lampau. Kalau yang lampau, mohon maaf nih, kecurangan bukan berawal dari saat pendaftaran. Coba sekarang, ini kan dari awal banget, terlalu dini kan. Kecurangan, kelicikan dan seterusnya, itu bisa berawal dari minimal 3 ya, waktu paslon, penjaringan bakal calon, lalu pendaftaran, lalu kampanye, lalu hasil pemilu. 4 ini terjadi. Sekarang dari awal sudah bermasalah yang disebut beliau tadi, dari tanda petik ya, akal-akalan untuk mengubah umur sampai pada sekarang ini. Putusannya sah loh Bang, sudah Bang. Sah, tetapi kalau kita manusia yang wajar akan menganggap ini bermasalah karena tim hakimnya dipecat kok. Kalau kita akal sehat, kata Rocky Gerung, kalau nggak dungu, pasti tahu merasa ada masalah besar di situ. Artinya ini masih akan berlanjut sampai akan berlanjut. Yang terkait dengan 3 hal yang saya dapat dari Perludem itu perlu kita waspadai betul ya, karena tidak mudah ya mengelola pemilu ini, karena yang berkepentingan, saya yakin mereka nggak mau kalah karena mereka memiliki kepentingan sebelumnya yang pada pemilu yang akan datang mereka pasti akan ingin hidup. Nah, disitulah yang akan terjadi, yang kita tidak mungkin bisa membuktikan. Kata-kata bukti itu hanya di pengadilan, tetapi di politik rumit, Pak. Oke, di politik rumit ya soal rumit. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Mas Umam, Bang Ruhut, Mas Tova, Pak Wiyadi, kami harus jeda terlebih dahulu, kami akan kembali sesaat lagi. Oke, kita kembali berdiskusi ya. Tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bang Ruhut, kemudian Mas Tova. Satu, saya langsung ke Pak Wihadi. Pak Wihadi tadi soal normatif apa dalam tahun politik itu mungkin memang yang disampaikan normatif. Tapi kalau Pak Tova bilang tadi, sebenarnya kita tidak tahu ada panggung belakangnya akan ada peristiwa-peristiwa apa. Nah, apakah ini juga menjadi concern atau setidaknya di dalam amatan Pak Wihadi bahwa apa yang ada terjadi permukaan sebenarnya mungkin bisa berbeda jauh dengan apa yang terjadi di akar rumput, Pak Wihadi? Harus melakukan sesuatu hal yang saling menyerang. Tetapi kita di tahun politik ini kan politik yang dewasa adalah kita ini berdemokrasi yang dewasa adalah bagaimana kita beradu program pada masyarakat. Dan saya kira apa yang disampaikan narasi-narasi positif yang disampaikan itu adalah memang bagaimana kita membuat bahwa masyarakat ini harus berpikir positif. Jadi saya kira sesuatu hal yang terjadi saat ini kan sesuatu hal yang memang selalu dicari negatifnya. Sehingga kita terbawa oleh permasalahan ini. Jadi saya kira apa yang terjadi saat ini, kalau kita melihat sisi positifnya, itu akan kelihatan bahwa ini akan kita serahkan. Salah satunya adalah bagaimana yang namanya penembakan
simpatisan kita di Madura, kita bernarasi positif dan kita serahkan kepada aparat penegakan hukum. Dan ini kan salah satu hal yang bagaimana kita melihat bahwa kita masih percaya bahwa semuanya ini bisa diselesaikan dengan permasalahan hukum. Dan saya kira di akar rumput pun kita juga dengan memberikan satu positif, saya kira juga masyarakat juga akan tenang dalam hal ini dan mereka akan benar-benar jernih untuk bagaimana mereka memilih siapa calon presiden, calon pemimpin ke depan. Jadi saya kira inilah yang kita mesti harus berikan, bahwa kita ini harus berpikir positif dan kita ini harus bagaimana kita melihat pemilu ini dengan damai dan kita dengan istilahnya dengan riang gembira kita sambut pemilu ini gitu kan. Jadi jangan kita berpikir suatu negatif. Jadi saya kira tahun politik, betul tahun politik. Yang ada tahun politik mungkin semuanya di sini juga jadi caleg lagi. Tahun politik yang sekarang ini bagaimana kita pusing terhadap dapil saja kita ini. Ya kan? Ini kan tahun politik. Tahun politik bagaimana kita merebut hati masyarakat. Ini yang kita menjadi program kita. Jadi jangan kita melihat bahwa berpikir negatif terus di sini gitu kan. Jadi saya kira akar rumput pun juga kalau kita mengatakan bahwa kita positif, program kita ke depan bagaimana dan mereka berpikir jernih, saya kira itu bisa memberikan suatu efek yang baik dalam berdemokrasi, bukan saling menyalahkan, terus kemudian juga saling menyerang, saya kira. Jadi segala sesuatu yang terjadi saat ini, ya kita lihat saja kita secara positif. Jadi kami, apapun yang terjadi pada saat ini serangan-serangan ke kami selalu berpikir positif dan kita minta untuk diselesaikan dengan baik. Jadi kalau misalnya ada pelanggaran, kita laporkan ke Bawaslu. Ya kan, kalau misalnya ini permasalahan yang menyangkut kepada polisi, kita serahkan kepada pihak kepolisian. Ya kan? Jadi saya kira kita semuanya, ya. Ya, sampai di sana Pak. Kenapa? Pak Wihadi. Ya, sampai di sana Pak Wihadi. Ya. Terima kasih banyak. Bang Umam, jadi sebenarnya apa yang harus diperhatikan oleh ketiga paslon ini? Kalau tadi kata Bang Tova, nampaknya ini masih akan panjang berbagai tragedi terjadi termasuk juga kekerasan. Silakan. Iya, terkait dengan ini saya pikir ini adalah bagian dari kontestasi. Bagaimanapun juga kalau misal kita cermati, basis data survei lintas lembaga memang di kubu 02 relatif sudah cukup terkonsolidasi di angka 40-45%. Tetapi dengan tekad satu putaran tampaknya memang butuh kekuatan yang ekstra. Nah kemudian itulah yang kemudian seringkali memunculkan barangkali ada semacam keinginan atau temptation untuk menggunakan instrumen kekuatan yang lebih besar. Salah satunya misalnya dalam konteks track record bagaimana pola relasi antara politik dan militer, seringkali kemudian ada ruang gelap di sana. Dan kalau misal kita kembali ke situasi saat Orde Baru, militer itu memiliki penguasaan teritorial yang cukup mengakar karena dia memiliki instrumen sampai di level desa, babinsa, sehingga kemudian kalau misal kemudian dulu nggak ada lembaga survei, tetapi sudah diketahui berapa yang menangnya, berapa persen, 70%. Kenapa? Ada instrumen yang mengakar yang bisa tahu peta kekuatan suara. Tetapi reformasi sudah membuat TNI menjadi semakin maju, semakin progresif, semakin reformis, maka kemudian netralitas independensi dari TNI dan juga Polri tentu juga menjadi pilar utama. Tetapi di saat yang sama, kalau misal kita cermati dari narasi yang terjadi ini, tampaknya kubu 01 dan juga kubu 03 juga memiliki keinginan atau bahkan dalam konteks ini misalnya bisa saja kemudian menggunakan narasi apa yang terjadi di Boyolali sebagai sebuah instrumen sekaligus munisi untuk mendegradasi kredibilitas 02. Maka kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Ruhut juga disampaikan Pak Mustafa, saya pikir itu adalah bagian dari upaya untuk saling mendelegitimasi. Karena disinilah kemudian kontestasi itu akan terjadi, tetapi sekali lagi yang pasti kita berharap tidak ada manipulated democracy. Nah, kalau misal kemudian demokrasi bisa dijaga dengan baik, saya pikir kredibilitas pemerintahan yang akan datang akan terselamatkan dengan baik. Oke, baik, terima kasih Mas Umam. Bang Ruhut, terima kasih Mas Tova, makasih Pak Wihadi. Oh, jadi cukup? Terima kasih dah. Yang penting kita semangatnya pemilunya damai ya. Damai. Bapak semua ya. Nanti kita coba-coba lagi, Pak. Kita ketemu lagi nanti ya. Sekali lagi terima kasih para narasumber sudah hadir bersama kami Apa Kabar Indonesia pagi kali ini. Oke, kami jeda, nanti kami kembali dengan informasi ini mengenai flyover Kemayoran yang mendadak ditutup dan mengakibatkan sejumlah korban. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia pagi.